Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas lanjutan dari matematika materi limit trigonometri, ya, khususnya bentuk tak tentu tanpa menggunakan metode turunan atau metode L'Hopital. Oke, seperti biasa, langkah pertama adalah kita tentukan dulu ini apakah limitnya berbentuk tentu atau tak tentu. Ya, dengan cara kita substitusikan X-nya sama dengan V per 3. Jadi tan 3 kali V per 3 jadi tan V, ya. Tan V itu kan tan 180, jadi 0. Kemudian dibagi sin X dikurang cos setengah X. X-nya tuh V per 3. Jadi cos sin 60 ada setengah akar 3, cos setengah dari 60 berarti cos 30, ya. Setengah akar 3 dikurang setengah akar 3, jadi 0, ya. Nah, maka limitnya adalah bentuknya tak tentu. Nah, di sini langkahnya sama seperti sebelumnya. Nah, kita cari dulu siapa sih yang bikin 0. Ya, tentunya ketika X mendekati V per 3, yang bikin 0 itu adalah X min V per 3. Nah, jadi idenya kita cari dari sini, ya, X min V per 3. Nah, ini kita tuliskan sebagai cara pertama, ya. Jadi kita cari di pembilang mampu menyebut bentuk X min V per 3. Maka soalnya ini akan kita rubah menjadi X min V per 3 tan 3X. Nah, kita ingat sudut berelasi, ya. Kita munculkan biar bentuknya tan juga, ya. Tan 3X. Nah, kita tahu bahwa tan ketemu dengan 90 derajat kan dia menjadi kotangen. Nah, kita akan rubah tetap jadi tan juga. Jadi kita nggak ke 90, ya. Kita ke 180 derajat. Jadi tan 180 derajat plus 3X. Nah, tapi kita milih jangan plus, ya, biar jadi minus. Nanti kita bikin jadi minus 3X. Ya, tan 180 min 3X berarti kan kuadran 2, ya. Kuadran 2, dimana tan di kuadran 2 nilainya min. Jadi min tan. Ya, min tan dari apa? Dari 3X. Nah, gini. Jadi kita punya, ya, tan 3X, ya, sama dengan minnya kita kali min kedua ruas, jadilah minnya ada di kiri. Jadi min tan 180 adalah V dikurang 3X. Nah, seperti ini. Jadi tan 3X bisa dirubah menjadi min tan V min 3X. Jadi kita rubah jadi min tan V min 3X. Nah, seperti ini. Dibagi dengan sin X min cos setengah X. Nah, ini kalau kita kurang, di sini sudutnya X, ini sudutnya setengah X. X dengan setengah X lebih besar X, ya. Berarti ini sin X ini kita rubah menjadi sudut setengah X. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan rumus sudut rangkap. Ingat sin 2A, ya. Ini kan rumusnya 2 sin A dikali cos A. Nah, sehingga kalau kita punya sin X itu artinya sin 2 kali setengah X. Jadi A-nya itu adalah setengah X. Maka jadilah 2 sin setengah X dikali cos setengah X. Nah, seperti ini. Jadi sin X sama dengan 2 sin X dikali cos setengah X. 2 sin setengah X dikali cos setengah X. Dikali dengan cos setengah X. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita sederhanakan, cari bentuk X min V per 3. Nampaknya di atas sudah terlihat, ya. V min 3X. Nah, kita buat X min V per 3, ya. Tinggal kita keluarkan koefisien X-nya, ya, ini min 3. Muncullah bentuk X min V per 3. Kalau kita uraikan, ini kembali bentuknya menjadi V min 3X. Kemudian bagian penyebut ini ada yang sama faktornya. Sama-sama ada cos setengah X. Nah, kalau cos setengah X-nya kita keluarkan, cos setengah X dikeluarkan, maka kita peroleh, ya, jadi 2 sin setengah X dikurang 1. Atau kita keluarkannya 2, ya, 2 cos setengah X, ya, biar nanti di sini koefisien sini 1. Jadi sin setengah X, maka di sini menjadi setengah, ya, karena 2-nya kita keluarkan. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya, nah, yang pembilang sudah ada, penyebut belum ada bentuk X min V per 3. Nah, kita harus munculkan. Selanjutnya, limit X mendekati V per 3 dari min tan, ya, min 3 dari X min V per 3. Ini sudah keluar. Dibagi 2 cos
setengah X. Nah kalau kita perhatikan ini nggak 0 ya, jadi ini bentuk tentu nih, dikali sin setengah X dikurang setengah. Nah setengah ini nyatakan dalam bentuk sin agar muncul bentuk sin dikurang sin ya. Jadi ini setengah itu adalah sin berapa yang hasil setengah, kita ambil dari sudut yang di kuadran 1 ya, sin 30 derajat atau sin pi per 6. Nah seperti ini. Nah selanjutnya limit X menuju V per 3 dari min tan min 3 X min V per 3 dibagi 2 cos setengah X ya. Sin dikurang sin rumusnya adalah 2 kosin. 2 kosin. Kos yang pertama adalah ya, kos yang ini sudutnya adalah setengah dari jumlah ya. Setengah X tambah V per 6. Oh nggak muat ya, udah geser berarti harusnya. Setengah X ya tambah V per 6 ya dikali sin setengah dari setengah X min V per 6. Nah ini ya. Oke, kita sederhanakan kembali, jadi limit X mendekati V per 3 dari min tan sudutnya min 3 dari X min V per 3 dibagi ini 2 kali 2 kan 4 cos setengah X dikali cos setengah dari ya setengah X tambah V per 6. Nah kalau kita perhatikan ini bentuk tentu nih ya, dari 4 cos setengah X cos setengah dari setengah X tambah V per 6. Nah bentuk tak tentunya ada di sini yang nilai 0 ya, sin kalau setengahnya ini kita keluarkan jadi setengah kali setengah jadi 1/4 dikali X min V per 3. Nah muncullah bentuk X min per 3 nya di sini. Jadi kalau kita lihat bentuk tak tentunya ini dengan ini ya, jadi kita pasangkan coba, jadi limit X mendekati V per 3 min tan artinya min 1 kali tan jadi min 1/4 kita pasangkan, kemudian 1 per cos ya, cosnya panjang nih, cos setengah X dikali cos setengah dari setengah X tambah V per 6. Nah ini bentuk tentu ya, jadi tinggal kita substitusikan X nya V per 3 dikali tan. Nah ini tak tentunya di sini, tan min 3 dari X min V per 3 dibagi dengan sin 1/4 X min V per 3. Nah seperti ini, jadi dapatlah hasilnya min 1/4. Ini bentuk tentu, boleh kita ganti X nya langsung dengan V per 3 atau 60 derajat ya, jadi 1 per cos 60 kali setengah jadi cos 30 setengah akar 3 dikali cos setengah dari setengah kali 60 kan 30 tambah 30 60 kali setengah jadi 30, jadi cos 30 juga ya, jadi setengah akar 3. Nah ini bentuk tak tentu. Nah menurut teorema limit trigonometri bentuk tak tentu untuk fungsi sin dan tan, maka kita perlu hasilnya min 3 dibagi 1/4. Min 3 dibagi 1/4 jadi min 3 dikali 4/1 atau min 12. Nah ini coret dengan ini hasilnya 3, maka dapatlah 3 ya dibagi setengah akar 3 kuadrat nih berarti ya, jadi 3/2 ya, sorry 3/4 ya, ya setengah akar 3 kuadrat jadi 3/4. 3 dibagi 3/4 hasilnya adalah 4 ya, jadi untuk soal ini hasilnya adalah 4. Oke, nah ini cara pertama ya, cara pertama. Maka cara yang kedua ya, cara yang kedua nah, kita gunakan cara kedua, kita bandingkan ya. Tadi kita tahu bahwa bentuknya tak tentu dan dia yang membuat 0 ada X min V per 3. Nah cara yang kedua ini kita akan ubah menjadi limitnya menuju 0 ya, dengan cara kita misalkan ya, kita misalkan ya, X min V per 3 ini sama dengan Y gitu ya, maka nanti X nya akan sama dengan Y tambah V per 3.
Jadi nanti setiap X yang ada di sini kita ganti dengan Y tambah V per 3. Maka soalnya akan menjadi limit, nah ini kan X menuju V per 3 atau X min V per 3 menuju 0. Dimana X min V per 3 kita nyatakan dalam bentuk Y, maka limitnya menjadi Y menuju 0 gitu ya. Kemudian tan 3X. Nah, X nya sudah kita misalkan jadi Y tambah V per 3 dibagi sin X. Nah, dimana X nya adalah Y tambah V per 3 dikurang cos setengah X. X nya adalah Y tambah V per 3. Nah, ini. Nah, sekarang tugas kita menguraikan ya menjadi limit Y menuju 0 dari, nah ini tan 3Y tambah, kita tuliskan di sini ya, atau boleh di sini langsung aja, tan diuraikan jadi 3Y tambah 3 kali V per 3 jadi V. Nah, seperti ini. Dibagi dengan sin Y tambah V per 3. Nah, ini jumlah dua sudut ya. Jadi sin Y kali cos V per 3 ditambah cos Y dikali sin V per 3. Nah, ini dikurang oleh, nah ini kan sama saja sebenarnya cos dari setengah Y tambah V per 6 ya. Jadi cos setengah dari Y tambah V per 3 kan ini sama dengan cos ya setengah Y ditambah V per 6. Nah, kita gunakan rumus jumlah dua sudut untuk cos ya. Rumusnya adalah cos setengah Y dikali cos V per 6 dikurang sin setengah Y dikali sin V per 6. Nah, ini. Nah, selanjutnya, nah bagian pembilang ini kita masuk ke rumus jumlah dua sudut untuk tan. Rumusnya adalah ya tan 3Y ditambah tan V dibagi dengan 1 min tan 3Y dikali tan V. Nah, seperti ini. Ini rumus uraian dari rumus tan 3Y tambah V dikali 1 per ini kan ya, 1 per. Ya, gini ya. Yang bisa dihitung kita hitung. Contohnya cos V per 3 adalah cos 60. Cos 60 setengah dikali sin Y ditambah, nah ini sin V per 3 sin 60 juga bisa kita hitung setengah akar 3 cos Y dikurang, nah ini juga cos 30 bisa dihitung setengah akar 3 cos setengah Y, kemudian min dari min kan jadi plus ya, plus sin 30 adalah setengah dari sin Y, sin setengah Y. Nah, seperti ini. Nah, yang bisa dihitung kita hitung. Di sini ada tan V. Nah, tan V kan hasilnya 0 ya. Jadi kita punya limit Y mendekati 0 dari tan 3Y ya ditambah 0 dibagi 1 min tan V juga nih 0. 0 kali tan 3Y tetap 0. Jadi seperti ini. Jadi ini hasilnya hanya tan 3Y ternyata ya. Dikali 1 per, nah ini yang bisa kita sederhanakan ya. Di sini ada setengah sin Y setengah sin setengah Y gitu ya. Nah, ini ada setengah akar 3 cos Y dikurang setengah cos setengah akar 3 cos setengah Y. Oke, idenya kita rubah cos ya menjadi sin ya, intinya seperti itu. Cos kita rubah nanti menjadi sin. Nah, di sini kalau kita lihat sudutnya dulu kita perhatikan. Sudutnya ini setengah Y, ini setengah Y. Berarti yang sudutnya Y ini kita rubah. Nah, sin Y itu bisa dirubah ya. Sin Y ini bisa dirubah menjadi sudut rangkap ya, 2 kali setengah Y. Nah, seperti ini. Sama seperti cara satu tadi ya. Jadi 2 sin setengah Y kali cos setengah Y. Nah, kemudian kalau nanti ada cos Y di sini, nah ini kita rubah juga jadi sudut setengah ya. Jadi cos Y ini kan sama aja dengan cos 2 kali setengah Y.
Nah, seperti ini. Nah, ini kita rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah Y gitu ya. Nah, 1 min 2 sin kuadrat setengah Y. Oke. Jadi ini setengah sin Y. Sin Y kita rubah menjadi 2 sin setengah Y dikali cos setengah Y. Ya, seperti ini. Kemudian cos Y ini kita rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat tambah setengah akar 3 cos Y. Nah, dirubah menjadi 1 minus 2 sin kuadrat setengah Y. Nah, seperti ini. Dikurang setengah akar 3 cos setengah Y ditambah setengah sin setengah Y. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi hasilnya adalah tan 3Y ya, karena tan 3 tambah 0, tan 3Y dibagi 1 tetap tan 3Y. Jadi kali 1 hasilnya adalah tan 3Y. Nah, kita biarkan seperti ini. Dibagi, nah ini jadi sin ya, habis nih setengah dengan 2 ya, 1 jadinya. Kemudian yang bisa kita sederhanakan, ini jadi sin setengah Y kali cos setengah Y. Nah, ini coba kita urai dulu ya. Jadi sin setengah Y cos setengah Y, kemudian ditambah setengah akar 3 min setengah akar 3 kali 2 kan jadi akar 3 sin kuadrat setengah Y dikurang setengah akar 3 cos setengah Y ya ditambah setengah sin setengah Y. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya coba kita pindah ke slide berikutnya ya. Berakhir di limit Y menuju 0 dari tan 3Y. Oke, kita lihat di sini ada unsur yang sama ya. Contohnya adalah di sini ada yang sama di ini sama-sama ada setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 nanti kita keluarkan. Jadi Y mendekati 0 dari tan 3Y. Nah, kita lihat di sini bagi dengan sama-sama setengah akar 3, setengah akar 3-nya kita keluarkan, maka menjadi 1 min cos ya setengah Y. Kemudian ada juga yang sama di sini sama-sama selanjutnya ini ya, bukan yang ini. Nah, ini sin setengah Y dengan sin setengah Y. Jadi sin setengah Y kita keluarkan, maka tersisa di sini jadi cos setengah Y ditambah setengah. Nah, ini. Nah, terakhir adalah ini ya, min akar 3 sin kuadrat setengah Y. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini coba kita rubah ya, 1 min cos ya, 1 min cos Y itu kita rubah jadi limitnya mendekati 0 dari tan 3Y dibagi dengan 1/2 akar 3. 1 min cos itu kan bisa dirubah menjadi 2 sin kuadrat, sudutnya kita bagi 2 ya, jadi 1/4 Y. Nah, seperti ini. Ditambah sin setengah Y dikali dengan cos setengah Y plus setengah dikurang akar 3 sin kuadrat setengah Y. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah masing-masing coba kita bagi dengan Y ya, baik atau dikali seper Y, baik pembilang maupun penyebut. Kita kali dengan seper Y, maka kita peroleh jadi limit ya Y mendekati 0 dari tan 3Y per Y dibagi
Nah, ini setengah akar 3 dikali 2 harusnya habis nih ya. Yang setengahnya kita coret aja langsung. Ya, jadi akar 3 dikali sin kuadrat. Artinya sin 1/4 Y dikali sin 1/4 Y. Nah, ini dikali 1/4 Y arti dikali Y ya. Nah, seperti ini. Dibagi Y. Ditambah, ini dibagi Y menjadi sin setengah Y per Y. Nah, ini tetap tambah setengah dikurang akar 3 dari sin kuadrat, artinya sin setengah Y dikali sin setengah Y dibagi Y ya, katakanlah yang ini kita bagi Y ya, berarti ini dibagi 1. Oke, hasil limitnya ini menurut bentuknya adalah bentuk tak tentu 0/0. Nah, teorema limitnya mengatakan untuk fungsi tan maka dapatlah 3/1 ya, atau 3. Kemudian ini bentuk tentu akar 3, ini bentuk tentu jadi sin 0 ya, dikali ini bentuk tak tentu. Nah, maka hasil limitnya 1/4 kali dibagi 1 ya, jadi 1/4. Ditambah ini bentuk tak tentu, maka menurut teorema hasilnya adalah setengah. Nah, ini bentuk tentu boleh kita ganti y-nya 0, jadi cos 0 kan 1 tambah setengah dikurang akar 3 dikali ini bentuk tak tentu, maka menurut teorema hasilnya adalah setengah dikali ini bentuk tentu, y-nya kita ganti dengan 0 jadi sin 0 hasilnya 0, maka dapatlah hasilnya 3 dibagi ini 0 ya, karena ada perkalian dengan 0, tambah ini jadi setengah kali 3/2 ya, setengah kali 3/2 jadi 3/4 ya, dikurang ini ada perkalian dengan 0 hasilnya juga 0, maka dapatlah 3 dibagi 3/4 hasilnya adalah 4 ya. Jadi cara kedua dengan cara pertama hasilnya sama ya, sama-sama hasilnya 4. Oke, demikianlah pembahasan limit trigonometri bentuk tak tentunya. Nantikan video pembahasan selanjutnya tentunya di channel yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.